warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Agustina Diah Fajarwati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. Nomor induk mahasiswa 2153B11016. Saya dari SMA Negeri 3 Wonogiri. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021 akan menyelenggarakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal, ya. Sebelum bimbingan klasikal hari ini kita lakukan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Salah satu dari kalian silahkan untuk memimpin doa. Silahkan yang bertugas untuk memimpin doa pada siang hari ini, persilahkan. Sebelum memulai Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal, ya. Nah, selama ini terlihat belum gambarnya Bu Agustina? Terlihat? Sudah terlihat? Sudah? Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Berarti baik ya, diterima untuk suara dan gambar Bu Agustina terlihat dengan jelas. Nah, nanti pada pelaksanaannya akan saya kirim link absensi lewat WA untuk diisi. Saya kirim di grup kelas, ya. Nah, tapi ini sudah sekitar ada 22 siswa, ya. Berarti sudah komplit. Nanti semoga ke depannya selama pembelajaran atau layanan bimbingan klasikal ini tidak ada yang gangguan sinyal, jadi tidak keluar masuk. Semoga lancar sampai selesai. Nah, untuk layanan bimbingan klasikal hari ini kita laksanakan kurang lebih 1 jam pelajaran atau 45 menit, ya. Nah, selain itu nanti ada aturannya. Kalau nanti dari kalian itu mau memberikan pendapatnya, gagasannya, atau juga menyampaikan ide-ide, silahkan dipencet raise hand, ya. Setelah itu mic-nya juga dipencet. Jadi kalau mau mengeluarkan pendapatnya, aturannya seperti itu, ya. Nah, pada siang hari ini, layanan bimbingan klasikal hari ini, kita akan membahas materi memahami program studi dan strategi memilihnya, ya. Kita nanti akan mempelajari itu. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari topik materi memahami program studi dan strategi memilihnya? Yang pertama adalah kalian dapat memilih program studi sebagai pilihan studi lanjut. Jadi kalian itu nanti bisa memilih apa sih yang sesuai bakat dan minat saya itu apa. Jadi kalian sudah ada pandangan. Nah, yang kedua, kamu nanti bisa merencanakan untuk memilih program studi sebagai karir ke depan sesuai cita-cita kalian. Jadi kalian bisa merencanakan apa yang akan saya pilih untuk ke depan sesuai dengan cita-cita kalian. Nah, dan yang ketiga, kalian dapat memutuskan program studi sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi setelah kalian memilih, melihat-lihat apa program studi yang kira-kira saya sukai, terus yang kedua kalian bisa merencanakan, dan yang ketiga mampu memutuskan, oh ternyata mungkin bakat saya itu di bidang broadcasting. Oh, mungkin bakat saya itu di bidang kedokteran. Ya, mungkin saja kan? Mungkin bakat saya di bidang ekonomi, teknik, dan yang lainnya. Itu tujuan kita hari ini
dengan topik memahami program studi dan strategi memilihnya. Nah, jadi materi itu sangat penting ya, karena apa? Yaitu salah satu perencanaan karir kalian untuk masa depan. Jadi dari sekarang kalian juga harus tahu apa sih yang akan saya pilih untuk masa depan saya, bukan semaunya sendiri gitu ya. Jadi sudah ada planning untuk kedepannya gitu. Nah, sebelum pelaksanaan layanan hari ini kita mulai, kayaknya tegang semua. Santai. Ayo relax dulu, tangannya dimajukan. Semuanya, tangannya maju. Relax ke atas, biar enak. Nah, lebih relax lagi. Ayo Aditya, kamu ngantuk. Lebih relax lagi. Nah, kalian sudah siap ya untuk ke tahap inti? Sudah siap? Apa belum? Sudah siap? Sudah siap. Sudah Bu, siap Bu. Iya. Tadi saya sudah mengeset tentang video ya. Nah, sekarang kita coba share lagi. Beberapa sahabat Hutata sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Beberapa sudah mendapatkan program studi yang diinginkan. Beberapa masih menunggu. Dan mungkin ada juga yang kedepannya harus kuliah di pilihan kedua atau ketiga. Bagi yang sedang berkuliah, ada yang puas dan ada juga yang merasa salah jurusan. Sementara itu, bagi yang sudah lulus, ada yang banting setir di dunia kerja. Berkarir tidak sesuai dengan bidang studi semasa kuliah. Memang, di dunia kerja, jurusan kuliah bukanlah segalanya. Dalam rekrutmen kerja, kemampuan yang paling dicari adalah soft skill. Kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kompleks untuk dapat beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Jadi, sebenarnya salah jurusan itu masalah bukan ya? Kita percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing. Tidak semua orang jago matematika, tidak semua orang jago olahraga. Dan konon katanya, Mbah Einstein pernah bilang, semua orang itu jenius, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, dia akan menjalani hidupnya dengan mempercayai bahwa dirinya bodoh. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan. Saat ini mungkin kita tidak jago dan tidak suka fisika. Tapi dari mana kita tahu bahwa kedepannya kita tidak akan dapat mengembangkan kemampuan fisika kita? Bagaimana kalau ternyata kita punya bakat terpendam di bidang fisika? Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Menurut penelitian, orang yang memiliki growth mindset atau orang-orang yang percaya bahwa talentanya dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang bagus, dan masukan dari orang lain akan lebih berprestasi ketimbang mereka yang percaya bahwa bakat hanyalah bawaan lahir semata. Sebab orang-orang dengan growth mindset tidak takut terlihat bodoh, sehingga mereka dapat memusatkan energi mereka untuk belajar, untuk mengembangkan skill dan pengetahuan. Tidak takut bertanya dan tidak banyak gaya atau pencitraan supaya terlihat jago. Jadi bisa saja kamu justru menjadi jago di jurusan yang awalnya kamu pikir tidak cocok untuk kamu. Kalaupun kamu tidak jago di bidang studimu, kamu masih dapat mengombinasikan pengetahuan yang kamu peroleh dengan bidang yang benar-benar kamu minati. Misalnya, seseorang masuk ke sekolah bisnis meskipun punya passion di bidang programming. Dengan itu, dia dipaksa mempelajari cara mengelola perusahaan. Di saat yang sama, dia tetap belajar programming di waktu luang karena memang suka. Ketika lulus, dia bisa mengombinasikan dua hal itu dan membuat sebuah perusahaan IT. Dan memang, bersentuhan dan mempelajari berbagai bidang dapat membuat kamu memikirkan hal-hal yang tidak akan dipikirkan oleh orang yang hanya mempelajari satu bidang saja. Nah, kalau menurut sebuah konsultan manajemen kinerja ternama, talenta adalah sebuah pola pikir, perasaan, atau perangai yang berulang-ulang secara alami dan dapat diterapkan dalam berkarya. Jadi, yang disebut bakat adalah kecenderungan kamu. Apa hal-hal yang memang kamu banget dan kamu suka, terlepas dari jago tidaknya kamu. Kecenderungan ini sudah terbentuk ketika kita beralih dari remaja ke dewasa, dan kemungkinan besar tidak akan berubah secara drastis dalam perjalanan hidup kita. Talenta ini harus dilengkapi dengan skill dan pengetahuan terkait supaya bisa menjadi kekuatan kamu. Kekuatan atau strength ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan kinerja yang mendekati sempurna secara konsisten dalam sebuah aktivitas. Tentu saja, kalau kamu kuliah di jurusan yang kamu minati, kamu akan bisa memaksimalkan talenta kamu untuk berprestasi. Jadi, kita punya dua pilihan. Tetap menjalani suatu bidang meskipun salah jurusan, atau fokus di bidang yang memang sesuai dengan talenta kita. Masing-masing punya kelebihan.
pada akhirnya hidup merupakan seni untuk memilih. Pilihan apapun yang kita ambil harus kita jalani dengan komitmen. Ada yang mati-matian menjalani apa yang ada di depan mata meskipun pada akhirnya dia sadar bahwa dia harus pindah jurusan. Ada juga yang dari awal sudah menyadari ketidakcocokannya sehingga bisa pindah jurusan lebih dini. Tapi ada juga yang terus bertahan hingga lulus dan bahkan menjadi ahli. Dan ingat, dalam hidup ini jurusan kuliah bukanlah segalanya. Hidup penuh dengan kejutan. Siapa tahu kamu tadinya mau masuk teknik elektro, nggak keterima, masuk arsitektur. Kamu malah jadi arsitek kelas dunia, terus jadi wali kota deh. Who knows? Jadi, apa passion kamu? Apa talenta kamu? Apa hal yang terus-menerus kamu lakukan dengan senang hati? Kamu bisa share di komen. Oh iya, kamu bisa mengunjungi jurusankuliah.tumblr.com untuk membaca dan berbagi cerita seputar pengalaman berkuliah di berbagai jurusan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman. Oke, sudah dilihat ya, sudah tahu. Sebelumnya juga saya sudah memberikan link videonya di WA Group, maaf Pak. Dari tayangan video yang sudah kalian lihat, saya beri tugas untuk memberikan 3 kesimpulan dari tayangan video tadi. Nah, semuanya sudah mengerjakan ya. Nah, siapa yang mau berpendapat apa isi dari tayangan video yang tadi saya share dan juga kalian sudah lihat lewat link Google, link WA? Silahkan, siapa yang bisa berpendapat? Langsung, raise hand. Pendapatnya silahkan, ayo ini siapa? Yunita ya? Yunita atau siapa ini yang berpendapat? Silahkan. Mbak Caca? Iya? Bu, Oke. memahami potensi diri, talenta, minat bakat itu bagus sebelum kita masuk ke PTN karena biar kita nggak salah jurusan, Bu. Bagus ya pendapatnya Mbak Iza. Kalau kita mau masuk ke PTN, kita sebaiknya tahu bakat dan minat atau passion kita mau kemana. Ada yang setuju dengan pendapatnya Mbak Iza? Ada? Coba tadi Hanafi, mana Hanafi ada? Hanafi ada? Ada, Bu. Ada. Ya, menurut Mas Hanafi bagaimana? Setiap orang memiliki kemampuan tersendiri yang dapat percaya kemampuannya dapat berkembang. Jadi setiap orang percaya dengan kemampuannya sendiri ya. Jadi itu kayak kekuatan diri seperti itu ya. Mbak Yuli, Mbak Yulia, ada nggak ini Mbak Yulia? Ya, Mbak Yulia. Ada, Bu. Pendapatnya gimana kesimpulannya yang tadi dibuat? Orang yang memiliki growth mindset atau orang yang percaya bahwa talentanya dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang bagus, dan masukan dari orang lain akan lebih berprestasi ketimbang mereka yang percaya bahwa bakat adalah bawaan lahir semata. Oh, jadi misalnya ada orang yang memberi masukan gitu termasuk hal positif untuk menambah potensi diri seperti itu ya. Berbeda dengan pendapatnya Mbak Iza tadi. Kalau Mbak Iza itu dari dalam digali itu bisa menjadikan potensi diri. Kalau menurut Mbak Yulia malah sebaliknya, selain dari dalam, kalau orang lain memberikan masukan itu malah bisa menjadikan potensi diri gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tahap inti. Bu Agustin akan share screen tentang PPT untuk materi hari ini. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah nggih? Ya, oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah belum? Ada yang sudah? Sudah, Bu. Oh gitu. Ini sudah full screen? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki ke tahap inti. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang memahami program studi dan strategi memilihnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi,
tadi sudah saya katakan bahwa tujuan kita mempelajari layanan bimbingan kelas ikan hari ini yang pertama adalah kita dapat memilih, merencanakan, dan memutuskan program studi yang sesuai dengan kemampuan dan bakat minat kita sesuai dengan cita-cita kita. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan ice breaking sebentar ya. Nah, instruksinya sudah jelas dilihat. Instruksinya, bila saya mengucapkan kata meninggi, berarti kalian harus nengoknya ke kiri. Kalau saya mengucapkan kata menurun, berarti kalian harus menengok ke kanan. Kita coba ya. Masih, kan udah siang, tapi konsentrasinya. Coba sekarang Bu Agustin mau bilang menurun. Menurun nengoknya kemana? Menurun, oh sama ya. Loh, itu kok ada yang kanan, ada yang kiri. Menurun loh. Si Alia ke kanan apa ke kiri? Si Hanafi ke kanan apa ke kiri tuh? Oh iya. Kanan, kanan. Saya, Bu. Oh kanan. Oh iya wes. Kira, Bu. Kalau saya bilang sekali lagi, menurun, 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 meninggi, meninggi, menurun, menurun lagi, satu kali lagi, meninggi, meninggi. Oh iya, kita senam untuk kepala ya, biar agak sedikit rileks saja. Oke, kita masuk ke tahap inti. Kita masuk ke apersepsi. Saya tanya, pernahkah kalian mengunjungi universitas? Sudah pernah kalian mengunjungi universitas? Silahkan dibuka mic-nya. Pernah nggak? Kalian sudah pernah tahu atau lewat universitas? Tidak ada. Di mana? UMS sama UNS. UNS sama UMS. Yang lainnya? Yang mungkin di luar kota. Ini ada yang di luar kota? Enggak ada. Kalau menurut kalian, di universitas itu ada apa saja ya? Ada apa? Ayo silahkan berpendapat. Ada gedung, ada fakultas, ada kelas. Ada gedung, ada fakultas. Mbak Alia, ada apa? Ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Ayo, Ada siapa lagi? kantin. Ada kantin. Makan ingatnya ya. Ada apa lagi? Nah, Lapangan. ada lapangan. Ada apa lagi? Nggak apa-apa. Semuanya itu jawaban itu nggak ada yang salah. Silahkan saja berpendapat, berani untuk berpendapat, berani untuk mengungkapkan apa yang kalian tahu, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian hanya sekedar melihat, oh universitas itu seperti apa sih? Universitas itu berupa gedung ya, berupa gedung yang di dalamnya mungkin ada kelas-kelas kecil. Nah, apa itu kelas-kelas kecil? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, fakultas, tadi yang pernah saya katakan. Kalian tahu nggak apa itu fakultas atau program studi? Mungkin ada yang tahu? Apa itu fakultas? Ayo, Mbak Alia Sabkis, coba langsung diungkapkan fakultas apa Mbak Alia? Fakultas adalah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait. Fakultas adalah divisi dalam bidang studi terkait. Oke, kalau program studi, siapa yang tahu apa itu program studi? Ada enggak? Program studi itu adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik. Bagus. Jadi fakultas itu kalau kalian sekarang ini masih duduk di bangku SMA, berarti fakultas itu adalah SMA-nya atau sekolahnya. Nah, kalau program studi itu apanya? Program studi itu kelas-kelas yang ada di dalam sekolah. Kalau saat ini kalian di SMA, jadi mungkin ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk lebih jelasnya, nah ini dia. Fakultas adalah divisi dalam universitas. Ayo coba dibaca. Fakultas adalah? Hanafi, mana Hanafi? Terlihat nggak ini? Fakultas, Bu. Fakultas. Uh-uh. Fakultas adalah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait.
Program studi adalah kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademi yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Berdasarkan suatu kurikulum. Jadi sama yang saya tadi terangkan, kalau fakultas itu seperti rumahnya atau sekolahnya, ya divisi dalam universitas yang terdiri atas sejumlah ruang studi, dan kalau program studi itu suatu rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Oke, nah selanjutnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu fakultas? Kan sudah tahu. Sekarang coba sebutkan fakultas yang ada di perguruan tinggi. Ada ekonomi, manajemen, akuntansi. Ilmu komunikasi, Bu. Ilmu komunikasi, kalau Mbak Jaja, betul. Nah, apa itu prodi? Sebutkan prodi di perguruan tinggi. Kedokteran, Ilmu komputer, Itu prodi nggih? hukum, Hukum. Terus ekonomi. Namanya prodi itu di bawahnya fakultas. Misalnya ada fakultas teknik, terus prodinya itu di bawahnya teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, seperti itu. Tadi kan sudah saya katakan kalau fakultas itu seperti kelasnya ya, sekolahnya yang besar, kalau prodinya itu di bawahnya sekolahnya tadi di bawahnya fakultas. Oke, nah sekarang bagaimana sih caranya untuk memilih program studi yang tepat? Tadi kaitannya dengan video yang saya share di awal, salah satunya kan harus sesuai dengan passion ya, harus sesuai dengan keinginan kita kalau menurut Mbak Jaja. Tapi tadi menurut Mbak Yulia, kalau tambah ada masukan dari orang lain, itu juga bisa menjadi pilihan tambahan atau alternatif kalau kita mau memilih jurusan atau fakultas ya. Oke, nah selanjutnya untuk memilih fakultas itu ada dua macam, akademik dan non-akademik. Oke, yang akademik seperti apa? Sesuai passion yang diminati mungkin. Sesuai passion yang diminati, jadinya ini ya, pemahaman tentang prodi studi berdasarkan tujuan, terus ruang lingkup, dan prospek kerja, program studi, serta persaingan di PTN atau PTS. Jadi kalian itu kalau mau kuliah, itu harus melihat dulu tujuannya, ruang lingkupnya, prospek kerjanya. Pengen di UNS, Bu. Ambil apa? Ilmu komputer. Ilmu komputer. Itu masuknya soshum apa sains? Kalau di Saintek ya, berarti kan kalian anak IPA, jadi tahu nggih. Kalau Mas Anas Nur Faisal mau di mana? Insya Allah STPN, Bu. STPN, berarti apa itu? Kedinasan? Iya, pertanahan, agraria. Agraria, nilainya gimana? Mengkhawatirkan, Bu. Khawatirkan, berarti harus terus berusaha. Kan tadi sudah tahu untuk itu. Jadi nggak ikut SNPTN, langsung pengennya ke situ nggih? Nggih. Oh iya, nggak apa-apa, itu namanya cita-cita, bagus aja. Kalau yang dilakukan harusnya kalian kemampuan akademik, jadi nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Ini sekarang kalian kan sudah masuk ke semester 5 ya, jadi harus digiatkan lagi itu untuk nilainya. Nah, sekarang bagus tintanya, coba sebutkan PTN atau PTS di Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. UNS, UB. Yang keras mana? PTN? UNS, UB, Bu. Itu UNS, itu PTN. Ya. Kalau yang PTS? UMS Muhammadiyah. UMS Muhammadiyah. Ada lagi yang tahu?
Yunus. Sebutkan PTN atau PTS di Indonesia. PTS Univer. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, ada yang pernah ke sana? Akademik, jadi cita-cita, minat, bakat. Nah, sekarang kalian itu masuk di kelas khusus TIK, kan? Itu kan pilihan sendiri kan? Kelas ini lintas minat kan? Kelas lintas minat yang kalian inginkan itu sudah salah satu menjadi passion kalian. Nah, kira-kira memang kalian menyukai untuk jurusan yang kalian lintas minat yang kalian pilih ini enggak? Menyukai. Jadi selain akademik ada non akademik. Kalian gali dulu cita-cita kalau masih bingung itu juga wajar. Tetapi paling tidak kalian ini sudah masuk di kelas lintas minat itu sudah agak mengerucut. Oh ini loh yang saya sukai itu kan ada banyak ya, ada lintas minat, TIK. Mungkin ada yang lain lagi apa? Kalau sekarang ekonomi nggih, apa? Bahasa Inggris. Apa ya? Bahasa Inggris. Nah, berarti kan itu memang minat dan bakat kalian itu sudah ada sedikitlah tentang yang diinginkan. Oke. Selanjutnya, faktor dan variabel pendukung. Yang pertama adalah realistis. Nah, sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki tadi ya. Jadi, kalian senangnya apa sih? Bidangnya apa? Kira-kira pengennya kemana? Mbak Dina Amalia ini cita-citanya kemana ya? Ada Mbak Dina? Ada, Bu. Mbak Dina inginnya kemana? Belum tahu. Nah, terus ini kira-kira ingin masuk ke univ apa? Enggak kayak Ibu. Enggak kuliah juga? Enggak. Oh, enggak kuliah ya, banyak ya ini yang tidak ingin berkuliah gitu. Kalau misalnya kendalanya itu karena faktor ekonomi, itu ada namanya beasiswa ya, ada beasiswa yang bisa digunakan selama 4 tahun itu gratis. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi bertanya untuk apa? Untuk informasi-informasi apa yang bisa diambil agar tetap bisa kuliah. Silahkan saja tanya ke konsultasi ke BK, enggak apa-apa, konsultasi ke saya, enggak apa-apa. Oke, yang kedua adalah informasi. Gali informasi selengkap mungkin tentang prodi yang diinginkan. Kalian ingin kuliah di mana, ingin apa namanya, mencari informasi yang sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Terus selanjutnya adalah tentang apa ini lokasi dan biaya yang mungkin menjadi kendalanya adalah itu tadi nggih, lokasi dan biaya. Karena apa? Mungkin jauh dari orang tua, tidak diperbolehkan. Terus biaya hidup yang mahal itu menjadi salah satu faktor yang tidak menjadi pendukung ya, karena apa? Biaya hidup itu juga mahal. Terus lokasi kadang nggak boleh sama orang tuanya jauh, anak tunggal dan lain sebagainya. Di sini Pengen di UGM. apa? Ambil apa? Informatika, Bu. Oh, informatika juga nggih. Makanya sudah masuknya di sini di apa? Teknik, di teknik di lintas minat TIK nggih. Masa depan. Persiapkan prodi yang diminati berorientasi pada masa depan. Nah, prodi yang diminati kalau memang berniat untuk kuliah disesuaikan dengan passion-nya tadi nggih. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Kenali pesaing, ukur kemampuan diri dengan banyak latihan untuk mengenali pesaing. Nah, tadi yang mau kuliah di UGM, sudah tahu belum pesaingnya di ilmu komunikasi itu berapa? Sudah pernah melihat? Ini sekalian browsing nggak apa-apa, lihat ilmu komunikasi di UGM itu sekarang berapa. Nah, misalnya yang berminat itu 3.000, yang berminat itu ya, terus daya tampungnya 50, berarti 3.000 dibagi 50, 1 banding berapa itu? 60. Berarti satu kursi direbutkan oleh 60 orang. 60 orang itu satu Indonesia, ya.
Nah, kira-kira kalian bisa masuk ke situ apa tidak? Itu menjadi apa? Menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Kampus networking, jaringan universitas dengan instansi yang ada. Tren, persiapkan prodi yang diminati untuk peluang kerja di 5-10 tahun mendatang. Oke, Bidang apa yang diminati? Mencari prodi sesuai bidang yang diminati. Mencari prodi sesuai yang diminati. Kalian untuk Mbak Yulia, apa prodi yang diminati? Pendidikan bahasa Jawa, Bu. Oh, pendidikan bahasa Jawa. Oh, malah bagus sekali ya, pendidikan bahasa Jawa. Berarti pengennya ke UNS, banyak ada mulai cari ya Mbak, univ-univ yang ada pendidikan bahasa Jawanya itu apa, kurang lebih seperti itu. Aplikasi dimiliki masih mungkin yang inginkan. Nah, kualifikasi apa saja yang dimiliki? Gali informasi selengkap mungkin tentang prodi yang diinginkan. Nah, oke. Nah, berarti paling tidak kalian itu sudah mengetahui dulu apa sih prodi, apa fakultas. Nah, dari materi-materi itu kalian tadi kan juga Pak Agustin sudah nerangkan, oh harus sesuai dengan passion-nya, apa cita-cita kalian. Itu dari sekarang karena masih di awal untuk pembelajaran hari ini, jadi kalian mungkin masih bingung dengan materi hari ini. Tapi setelah saya berikan, semoga nanti ada pandangan dan pengetahuan baru. Apa sih prodi? Apa sih fakultas? Bagaimana cara mencarinya? Seperti itu, nggih. Oke, selanjutnya. Nah, bersikaplah realistis, bukan idealis tanpa realita. Oke, nanti di akhir pertemuan akan saya berikan LKPD dan evaluasi yang saya kirim lewat link WA. Nanti diisi, dikerjakan. Nah, tapi untuk LKPD-nya bisa kita bahas juga di sini, nggih. Nah, coba sekarang Pak Agustin ingin menunjuk tentang LKPD. Yang pertama adalah, ya Bu. Iya, jurusan atau prodi apa yang sesuai minatmu, Mbak? Itu saya suka ngedesain gitu loh Bu. Mungkin saya mau masuk arsitektur Bu. Oh, masuk ke arsitektur. Nah, ini sudah ada pandangan, ini bagus sekali. Jadi sudah punya studi plan ya untuk kedepannya, bisa gambar-gambar, makanya juga masuknya ke lintas minat ya Mbak Alia ya. Inginnya masuk prodi jurusan arsitektur di mana? Insya Allah ITS, Bu. Di mana? ITS. Oke, yang nomor 2, usaha apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapai cita-cita? Udah memahami cara-cara Bu, memilih untuk mencapai udah mempelajari jurusannya, tahu apa mau kemana, mau di mana. Kalau enggak programmer itu ke editing. Oh, kalau enggak ke programmer ke editing. Oke, berarti sekarang sudah, yang penting sudah ada minat dulu nggih, suka dengan programmer atau editing itu tadi ya. Oke, selanjutnya apa sajakah bakat dan minatmu? Saya, Bu. Iya, apa bakat dan minatmu, Mbak? Sebenarnya saya nggak tahu, cuma saya suka ngotak-atik laptop gitu. Oh, malah suka ngotak-atik laptop ya, ini anak cewek ini ya. Terus, selain suka ngotak-atik laptop, tapi pengen kuliahnya di STIS. Iya, enggak apa-apa, itu namanya hobi ya, bakat dan minat. Siapa tahu malah nanti setelah di STIS buka toko elektronik juga ya. Nah, itu namanya multifungsi. Oke, yang ketiga, yang keempat, carilah contoh 3 prodi IPA dan IPS. Saya Mas Ananta lagi. Oh, saya jawab untuk yang IPS ya Bu. Setahu saya yang IPS itu ada bahasa atau sastra, terus ada ilmu komunikasi sama ilmu sejarah. Sama sejarah, jadi ada bahasa, sastra, ilmu komunikasi, ada farmasi, iya, pendidikan matematika, teknik kimia,
Nah, sekarang Bu Agustin mau tanya, kita kan sudah mempelajari dari awal sampai akhir ya, tentang program studi dan strategi memilihnya. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya dari kita mempelajari materi hari ini? Apa kira-kira manfaat kita mempelajari materi tentang memilih program studi dan strategi memilihnya ini? Kita bisa memilih juga prodi sesuai kemampuan kita, sesuai minat bakat. Nah, jadi rencana ke depannya itu apa? Coba Mbak Dila. Untuk yang ini tadi, Bu? Iya. Untuk memotivasi diri kita agar lebih semangat dan lebih tahu bagaimana nanti prosesnya kalau mau lanjut ke universitas. Nah, menurut kalian dari seluruh materi hari ini, apakah tujuan di awal kita tadi sudah tercapai? Menurut kalian sudah tercapai belum? Coba yang pertama. Sudah nggih? Yang pertama tadi apa? Kita sudah bisa memilih program studi sesuai kemampuan kita. Terus yang kedua, kita dapat merencanakan prodi apa yang akan kita ambil nanti, Bu. Dan yang terakhir, sudah bisa memutuskan prodi apa yang akan kita ambil, Bu. Oke, jadi tujuan kita sudah tercapai, nggih, bahwa kita bisa memilih, merencanakan, dan memutuskan program studi apa yang akan kita capai nantinya. Bagus. Nah, jadi untuk layanan bimbingan klasikal hari ini, dapat kita simpulkan, kita refleksikan bahwa salah satu cara untuk memilih karir di masa depan itu kita mengetahui passion kita atau bakat minat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengetahui kemampuan akademisnya. Jadi kita realistis dengan kemampuan akademis yang kita punya. Oke, yang ketiga, dari akademis itu bagaimana caranya agar dapat tercapai, ya kita harus berusaha untuk belajar. Nah, sekali lagi Ibu Agustin ingatkan, nanti jangan lupa untuk mengisi form LKPD dan evaluasi yang akan saya berikan lewat WA Group, gitu nggih. Nah, terima kasih anak-anak. Mungkin untuk layanan bimbingan klasikal kita hari ini cukup sekian, dan terima kasih nggih atas partisipasinya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Kedepannya kalian juga bisa merencanakan tindak lanjut ke depannya. Oh, saya ingin masuk ke STIP. Oh, saya ingin masuk ke STPN. Pasti ada ya. Oh, saya ingin masuk ke teknik industri. Itu jangan hanya sebagai angan-angan, kalau bisa benar-benar terwujud. Menurut kalian bahagia tidak sih seandainya kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian sendiri? Bahagia kan? Nah, jadi mau tidak mau upayakan, semoga bisa tercapai. Seperti itu nggih. Oke, sekarang kita sudah ke tahap akhir. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, nggih. 3M-nya jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.